we're going to Japan. Kita lagi nunggu bis, sambil nunggu bis kita nyemil dulu, ngisi perut di mana? Di Lawson. Soalnya udah malam banget, banyak tempat udah tutup, so kita ganjel dulu. Terus sampai hotel kira-kira jam 10:30 malam. Let's go. Banyak sekali drama hari ini. Kita tiket bis tadi beli 2, tapi kayaknya punya aku jatuh 1, jadi kita harus beli lagi. Nggak apa-apa. Let's go. Terus habis itu kalau ambil koper di bus di sini harus tukerin juga nomornya. Jadi make sure jangan hilang. Karena dia nggak mau kasih tas kita kalau nggak ada nomornya. Hampir aja hilang lagi. Let's go. Jadi sekarang kita mau jalan ke hotel dan besok kita ke Kanazawa. Terus kita mau istirahat. So we are off to explore Kanazawa City today with the one and only. Let's go. A day of photography in Kanazawa with the Nikon ZR. 君の笑顔は風に溶ける消えない記憶の中で踊る優しい言葉今も覚えてる Beb, tenang banget ya. Gak ada orang. Emang normal kayak gini baby di Jepang? Normal banget. Jadi di Jepang tuh orang jarang banget nongkrong-nongkrong. Semuanya pada produktif, nggak mau kelihatan lagi leye-leye. 星が光る空の下で君と出会った夢の中へ時間を忘れ心を重ねこの夜を永遠に感じたい Jadi hari ini adalah kali keduaku ke Kanazawa dan ini adalah kali pertama Cheryl di Kanazawa. Nah, yang kita suka dari kota ini adalah kota ini yang disebut mini Kyoto, yang artinya vibe-nya itu mirip Kyoto tapi lebih kecil dan lebih sepi. Jadi buat kalian yang pingin vibe kota yang lebih old school Japan, ada castle-nya juga, ada banyak distrik yang seperti Gion. Kalian wajib kesini karena turisnya nggak sebanyak Kyoto dan kalian nggak harus seperti pasar di sana. Terus kemarin kita juga sempat explore area sungainya. Jadi mereka juga ada river area yang mirip banget sama di Kyoto. Mungkin nggak terlalu well maintained kayak yang di Kyoto, tapi jumlah orang yang di sana benar-benar sangat sedikit. Jadi cocok untuk yang suka ngelamun di pinggir sungai kayak kita. Tapi tips ini khusus untuk weekdays ya. Kalau weekend mungkin tetap ramai ya. Karena di sini mayoritas yang pergi ke sini untuk melancong adalah orang-orang Jepangnya sendiri. Sedangkan turis seperti orang Indonesia mungkin kejauhan ya. Biasanya lebih kejauhan, jadi mereka lebih safe main ke kota-kota besar seperti Kyoto, Osaka, dan Tokyo. Kota Kanazawa ini menurutku sangat tertata ya. Jadi biasanya kalau kita ke Old Town Jepang itu lumayan ya udah kita menyesuaikan dengan apa yang ada. Tapi di sini kelihatan ada kayak ada Old Town-nya dan ada sisi New Town-nya. So yeah, it kind of reminds me of New Zealand a little bit di sini. Dan aku belum pernah sih ngeliat kota yang kayak gini di Jepang. Jadi keren Kanazawa. I like it. Rumah susun di Jepang estetis ya. Iya. Terus ini kalau mau ngirim Postcard. surat, udah ada bahasa Inggrisnya ya sekarang ya? Oke lah. Bisa nih kayaknya tinggal di Jepang nih. Mungkin. Kalau kita lihat di situ, wah, gedung apartemennya sih cantik-cantik ya di sini ya. Dan nggak terlalu tinggi. Pasti ada pantangannya kenapa juga. Kalau di Jepang lucu ya. Jadi di sini mobilnya dibiarin nyala aja dengan kuncinya tanpa orangnya. Biasanya mereka mungkin lagi ngedrop paket atau ngedropin barang, tapi ya sistem kepercayaan aja gitu. Jadi Jepang memang seaman itu ya di luar daerah turis. Aku nggak tahu, tapi harus check up history dulu. Bisa jadi mereka ini koloninya dulu mungkin ada Eropa atau Amerika di sini. Karena dari segi bangunan dan tata bangunannya a little bit different than usual Japanese. Mungkin kita bisa research lebih lanjut lah soal itu ya. Benar.
Tapi emang orang Jepang itu pada umumnya suka arsitektur Eropa. Mereka benar-benar terinspired dari Eropa, seperti jenis-jenis roti mereka dan makanannya banyak inspired by them ya. Benar. Apalagi French pastry, French bakery itu mereka suka banget. Jadi lucu banget guys, dari jalanan ini banyak banget muncul air. Wow. Jadi kalau kita lihat di sini, wah, ada air mancurnya. Detailnya keren banget ya. Kualitas bahannya bagus banget. Terus bau kayu Jepang tuh loh, enak banget. Oh, detailnya keren banget ya. Ini lihat nih, Beb. Lihat kayunya nih. Solid banget nih. I like to smell the wood. Jadi guys, ada triknya kalau pergi hunting street seharian, yaitu istirahat. Yes. Jadi jangan jalan gaspol terus, tapi kita jangan lupa untuk duduk dan ngopi atau nggak makan siang. Dan itu yang kita lakukan. Jadi setelah kita ngopi, kita seger lagi. Terus tapi ini sekarang cuacanya juga namanya kita lagi liburan. Kita nggak pernah tahu, tapi tiba-tiba ini agak lebih mendung lagi, terus agak sedikit gerimis. Tapi we'll see, kita akan tetap stroll around maybe sekitar 2 jam lagi untuk lihat apa yang kita bisa ambil, sambil menikmatin aja sih sebenarnya isi kota Kanazawa ini seperti apa. Untuk next locationnya kita decided untuk jalan kaki ke Higashiyaya atau daerah Old Town-nya Kanazawa. Nah, di Old Town ini kata orang sih mirip seperti di Gion. Penasaran nggak? Yuk kita langsung aja ke sana. Oke, 3, 2, 1, let's go. Jadi sekarang kita udah sampai di Higashiyaya, yaitu daerah Old Town-nya dari Kanazawa itu. Kalau kita lihat sini ada Cheryl yang lagi sendiri, dan belakangnya, wow, rumah-rumah tradisional. Sekarang kita lagi istirahat, karena kita udah jalan mungkin 4 kilo kali ya selama hari ini. Bener nggak, Cheryl? Lebih sih kayaknya. Lebih ya. So far I think ya Kanazawa itu tempat yang sangat menarik untuk cuma explore, get lost, travel santai. Tapi untuk street photography mungkin orangnya sedikit ya, jadi kayak kita kurang bisa mendapatkan banyak subjek-subjek yang menarik. Kalau di Tokyo sih banyak orang-orang yang agak eksentrik ya, jadi untuk yang suka fotoin orang mungkin lebih menarik di Tokyo. Jadi perbedaan paling mencolok antara Kanazawa Higashiyaya ini dengan Gion apa, Sher? Jadi kalau di Gion itu guys, aku ingat maybe udah ke Gion kayak 3 kali, tapi kita selalu skip karena rame banget. Terus toko-tokonya kan memang banyak, tapi beneran nggak bisa masuk dan enjoy. Mungkin karena over tourism juga ya? Iya benar. Sedangkan di sini gimana? Kalau pengalamanmu tadi masuk-masuk toko di sini, apa yang membuat kamu senang? Tadi kalau masuk ke toko-toko itu masih dapet taster, terus kita diajak ngobrol, dan benar-benar experience-nya itu bikin kita merasa welcome ya. Tapi nggak di pressure juga untuk beli sih. Tapi justru di sana aku jadi mau beli. Kalau misalnya di Gion terlalu rame atau di Kyoto, jadi malas aja kayaknya. Kayak beli tuh istilah kayak keroyokan gitu ya. Kalau di sini kayak nyantai, jadi mood belanjanya tuh jadi lebih ada kayak gitu. Contemporary art. Halo. Next location kita mau ke Samurai District di Nagamachi. Tapi ya nggak ada ceritanya. Museum apa? Samurai. I'm into that. Siapa bilang nggak?
Lagi. Hi everyone. Look, who's there? Hello. Jadi apakah Kanazawa ini cocok untuk kalian yang para fotografer atau videografer? Sangat cocok. Kenapa? Karena pertama, nuansanya itu variatif banget. Jadi itu jembatan yang tadi kita seberangin, ini daerah Kanazawa yang lebih modern menuju ke daerah Kanazawa yang lebih tradisional dan old school. Kontrasnya seperti itu ya, satu gedung tinggi semua, di sini gedung-gedung mungkin cuma maksimum 3 lantai kali ya. Dan jalannya pun itu penuh akan karakter. Kalau bisa dibilang sih Kanazawa ini kota yang fotogenik banget ya, karena dari tadi semua hal bisa difoto. I wouldn't say the same thing about every city in Japan, tapi di sini ya untuk tingkat fotogeniknya itu mungkin 9 out of 10. Untuk makanan, ngopi, itu semua menarik untuk dieksplor. Apalagi buat kalian yang lebih adventurous ya. Jadi kayak keluar daerah turis, di situ tempat coffee shopnya dan makanannya unik-unik. Tadi kita nemu Taiwanese food yang enak, kita nemu coffee shop yang lucu. Itu semua agak menyingkir dari daerah turisnya ya. Dan apakah aku happy menggunakan Nikon ZR ini untuk travel? Sangat happy. Tapi obviously kalau untuk foto tetap masih lebih enak Nikon ZF sih. Kembali lagi ke faktor ini ya, viewfindernya sama feel fotografinya itu mungkin agak berbeda. Tapi yang kalian lihat semua di footage ini hasilnya sih udah oke banget dan di atas rata-rata, mau itu untuk video ataupun foto juga. Jadi kalau kalian suka tipe vlog yang seperti ini, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Dan tolong rekomendasiin aku tempat lainnya di Jepang yang menarik. Aku bakal coba ke sana. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sekian, hehehe.